Sekarang PR-nya begini Mas, kita tuh seakan kayak rebutan likuiditas gitu pasar ini gitu. Nilai rupiah ini sudah termasuk mata uang melemah di dunia nomor 6. Nah itu agak bikin panik. Nah, karena tadi kan global sendiri bergejolak sekali Pak ya. Selama 32%. Ada mengiris atau GNT juga mau diblok gitu. Itu kalau kita bentrokin nih Mas dengan masyarakat kelas bawah ya Mas ya. Itu kan penyaluran ke kredit UMKM akhirnya tersendat begitu Mas. Ini kalau diterus-terusin, memang kering di bawah. M1, M2 seolah-olah naik, tapi itu bisa jadi lebih buruk dari sektor real. Ya karena gini, biar aja lah. Rumpi ekonomi. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya Awali Rizky di kanal Awali Rizky. Kali ini acaranya adalah Rumpi Ekonomi. Nah, Rumpi Ekonomi adalah acara di mana saya kedatangan tamu ya, yang tamu tersebut menanyakan berbagai hal yang terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia, kondisi sistem keuangan Indonesia dan sebagainya lah. Sebisanya saya menjawab. Tapi sekaligus juga biasanya tamu-tamu saya juga memberi informasi kepada saya. Edisi sebelumnya itu adalah ibu-ibu, tapi ibu-ibu pekerja ya, profesional. Nah kali ini saya kedatangan para bankir muda ya, teman-teman yang masih muda yang bekerja di bank gitu ya. Tadi saya sudah doakan mereka, ya mudah-mudahan inilah wajah-wajah direktur bank kita di 15 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Gitu. Saya kenalkan satu-satu ya. Yang pertama Mbak Eka ya. Nah, ini Mbak Eka masih sangat muda, baru mulai jadi bankir. Lalu Mas Mikdad ya, Mas Mikdad juga masih sangat muda. Yang lebih senior sedikit yaitu Mas Beta. Ya, tiga-tiganya ini ya sudah kenal saya, tetapi untuk kali ini kita mencoba banyak akan bicara tentang Bank Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan Bank Indonesia yang sering keluar di media tuh, ada BI rate itu muncul terus, tapi apa itu? Jangankan umum ya, orang bankir saja kadang dia tahu itu, tapi kan nggak ngerti itu apa. Misal, lalu juga mungkin kita tadi sudah janjian bahwa kita akan bincang-bincang sebetulnya bank sentral itu ketika mengatur perekonomian atau khususnya perbankan itu seperti apa, dan yang paling sedikit sensitif dan banyak diberitakan ini kan kaitannya dengan Amerika nih. Amerika kan nggak ada Trump, ada Fed-nya, itu apa sih kan? Nah mungkin sekitaran itulah. Tapi saya disclaimer dulu ya, tidak semua hal saya bisa jawab. Jadi yang penting saya mencoba menjelaskan sebisa saya, nanti juga sebagai bincangnya nanti kalau teman-teman bankir muda ini mau menambahkan atau mungkin lebih tahu tentang topik tertentu dari saya, justru kita kan untuk pemirsa bukan hanya untuk saya. Begitu ya, silakan mau mulai tanya-tanya soal apa ini di dalam ini. Mungkin dari Eka dulu nih Pak. Ya silakan Eka. Karena sebenarnya dari basic itu BI rate itu kan memang seharusnya masyarakat mengetahui. Namun sayangnya ada beberapa masyarakat yang memang sangat awam Pak tentang BI rate. Seperti ketika melakukan pembiayaan, ketika marginnya seperti sekian dari bank, ya sudah seperti itu saja, tidak mempertimbangkan apakah bank lain dengan bank lainnya berbeda, dan apakah BI rate itu menjadi patokan untuk penentuan margin pembiayaan di bank-bank. Sebenarnya BI rate itu sepengaruh itu tidak sih Pak untuk mengatur ekonomi, terutama ekonomi Indonesia? Siap. Dan dari si teman-teman bankir ini kan arahan dari perusahaan kan ada ya, bahwa ya kalian negosiasi tapi kan ada ringnya sudah toh, bahkan ada kuncinya kan, ya macam itu toh. Dan dari pengalaman itu kelihatannya, saya pernah berbincang-bincang, itu katanya ya kadang separuh mungkin customer itu kadang nggak terlalu peduli dengan itu Oke, tapi kembali ke tadi pertanyaannya, apa itu BI rate misalnya kan Bank Indonesia rate ya, BI itu Bank Indonesia. Kita harus mulai dulu dengan yang sederhana. Sebenarnya Bank Indonesia itu
apa sih gitu loh perannya di dalam sebuah perekonomian seperti Indonesia ini? Ya Bank Indonesia itu kan bank sentral. Bank sentral namanya bank sentral, berarti dia banknya bank. Ya. Jadi tempat-tempat teman kerja ini bank umum. Ini banknya itu. Kalau kita netizen ini ya banknya ya bank seperti tempat teman-teman bekerja ini kan bank umum. Oke. Nah, bisa BPR sih, tapi anggap aja bank umum. Nah, bank ini kan banknya bank. Nah, kan secara sederhana nasabah ke bank itu kan ya menyimpan atau meminjam, hanya dua saja prinsipnya kan. Apapun bentuknya, menyimpan atau meminjam kan. Nah, sama saja berarti si bank terhadap BI, terhadap Bank Indonesia, si bank umum ini ya dua saja sebenarnya. Dia pinjem atau dipinjemi. Ya kan? Prinsipnya begitu. Nah, Bank Indonesia ini melayani bank untuk memberikan pinjaman atau dia malah menyimpan punyanya bank. Nah, seperti itu. Teman-teman ini kan juga mendapatkan tugas nih. Kalau misalnya yang petugas yang lebih pada penghimpunan dana kan, kalau dia konven ya dia mungkin sudah ada patokan kamu tawar-menawar nanti sekitar inilah diberinya gitu kan. Kalau memberikan kredit atau kalau yang syariah pembiayaan kan juga ada patokannya. Nah, itu kan kebijakannya bank, dan bank mungkin berbeda-beda sedikit kan. Tapi kalau Bank Indonesia dia nggak boleh diskriminatif, dia buat patokan dong untuk kan beda nih. Kalau kalian bisa sedikit diskriminatif, kalau orang yang punya duit sekian atau hasil negosiasi, dia mau kok segitu. Kalau Bank Indonesia harus transparan, bank sentral, dan itu ke bank sentralan itu kan ada best practices internasionalnya, ada acuannya. Tentu acuan tersebut sifatnya teknokratis ya, enggak kita ada ya istilahnya asosiasi bank sentral tuh, Bank for International Settlement, itu BIS itu. Makanya Basel, kenapa Basel? Basel itu nama kota. Tapi kembali ke BI. Nah, lalu si BI ini buat patokan suku bunga. Sebenarnya suku bunga ini patokannya BI rate memberi bunga kalau bank menaruh di dia. Aslinya itu aslinya. Tapi nanti kita bicara instrumennya. Mudah banget kan? Jadi sebetulnya tingkat suku bunga Bank Indonesia itu adalah acuan dia kasih duit bunga berapa kalau bank menaruh duit di dia. Tapi kan seperti bank kan ada giro, ada deposito, ada tabungan. Nah, tabungan nanti ada tier-tiernya, tier tertentu mungkin bisalah dapat sedikit, terutama deposito ya. Nah, maka Bank Indonesia prinsipnya seperti itu, tapi Bank Indonesia harus sangat terbuka karena dia kan adalah lembaga negara ya, lembaga negara dia. Jadi dia tadi lembaga negara yang sejak reformasi itu independen. Jadi tidak bisa dipecat itu Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden, kecuali ada masalah hukum nggak bisa. Pada waktu ngangkat itu Presiden mengusulkan, DPR yang memilih. Selanjutnya Bank Indonesia itu tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada rakyat melalui DPR. Ya. Nah, maka ada aturan undang-undangnya. Jadi tadi termasuk aturan-aturan lain yang tadi tentang suku bunga itu dia harus transparan. Nah, makanya setiap bulan ditetapkan oleh Bank Indonesia suku bunga acuan, namanya BI rate. Berarti saya ulangi sederhananya, itu adalah tingkat bunga yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank kalau mereka naruh duit di BI. Kan begitu. Nah, tetapi naruh duitnya tadi macam-macam kan caranya. Nah, itu yang mereka bisa mengubah setiap berapa tahun atau kadang mengulangi kembali dulu instrumen lama yang jarang dipakai. Tetapi jenis-jenis instrumen itu bisa dianalisis ya, di negara lain pun banyak ada, namanya aja beda. Nah, misalnya salah satu jenisnya itu standing facility dengan lending facility, itu gampang kan? Artinya nih bisa minjem, bisa dipinjemi kredit. Nah, ada juga yang bersifat wajib, namanya giro wajib minimum kan, itu aturan. Tapi yang biasanya dipakai terkait BI itu bukan GWM. GWM itu mau dikasih berapa juga harus naruh. Paham ya? Kalau BI patokan untuk standing dan lending ini ada. Kemudian di luar standing sama lending ini ada yang ini kebijakan moneter ini. Ada kebijakan moneter yang sifatnya itu banyak lelangnya. Nah, itu namanya operasi pasar terbuka. Semua adalah operasi moneter. Tapi operasi moneter yang seperti lending facility dengan financing facility lah ya, kalau yang syariah, pokoknya fasilitas menyimpan dan
dan meminjam itu patokannya tadi BI rate. Nah, tapi kan diumumkan tuh, makanya diumumkan BI rate 5,75. Kemudian kalau menyimpan ya itu bunganya berapa kan bisa 5,5. Terus kalau meminjam misalnya 6 kan ada pengumumannya itu. Jadi ini kalau yang ini ada pasti di atas dan di bawah kan sedikit. Tetapi yang operasi moneter. Jadi Bank Indonesia itu memiliki instrumen sekarang namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Itu surat utangnya bank. Surat utangnya Bank Indonesia kepada bank yang pegang. Ya termasuk tapi bank asing bisa, pihak asing bisa, bank asing. Berarti kan orang yang memegang SRBI ini mengutangi Bank Indonesia bayar bunga dong. Nah, ini BI rate juga acuan. Acuan itu tidak mesti persis kan 5,75 di sininya mesti di atasnya. Nah itu tadi pertanyaannya Mbak Eka, lalu apa pengaruhnya ke bank? Nah ingat, kan tempat-tempat kalian bekerja itu kan boleh menyalurkan dana berupa kredit, boleh surat berharga ke misalnya memiliki surat utang pemerintah ya kalau syariah, surat berharga negara syariah, bisa juga nyimpan di Bank Indonesia. Nah kan jadi kalau kira-kira nyimpen itu ada di situ, BI rate patokan ya. Nanti kan kalau nyimpan mungkin 5,5 tuh kalau saya tidak salah sekarang kan. Kalau naruh ya sekarang kan punya pilihan Bang. Kalau saya memberi kredit ya sebutlah 10 ya misalnya atau 11 gitu. Tapi ada urusan macam-macam, ada risiko. Nah maka si bank kan memanage berapa yang dia salurkan, berapa yang dia simpan di Bank Indonesia. Itu jadi intinya BI rate itu membuat si bank itu punya pilihan dan diarahkan, tapi nggak disuruh, lain dengan disuruh ya, bahwa dengan begini kan jadi ada patokannya untuk yang seperti itu. Dan yang lebih utama lagi namanya pasar uang antar bank. Nah, maka si BI rate ini menjadi patokan pasar uang antar bank. Sama saja pasar uang antar bank itu juga tadi urusannya Bank Indonesia dengan bank kan. Nah prinsipnya itu dulu ya, bahwa suku bunga Bank Indonesia BI rate itu adalah suku bunga acuan agar semua transaksi keuangan itu suku bunganya nggak jauh-jauh dari sini, di atas di bawahnya. Kalau tadi kan BI rate itu sebagai suku bunga acuan gitu ya. Nah kalau di kantor ya mas saya kan bagiannya di funding gitu. Kalau di funding sendiri tuh sekarang PR-nya begini mas, kita tuh seakan kayak rebutan likuiditas gitu pasar ini gitu. Jadi adanya SBN, SRB itu tadi, dan juga BI rate yang ditawarkan tuh segitu, dan dengan kalkulasi resiko dan juga kalau kita nyalurin ke kredit tuh tinggi gitu kan mas, apalagi ekonomi lagi nggak baik-baik saja gitu, itu kayak menjadi beban sendiri gitu mas. Kita mau kasih 6% misal setara dengan BI rate 5,75 itu tuh kayak jadi tantangan. Dan sedangkan kayak SBN kan mungkin bisa sampai 7-8% bahkan. Nah itu jadi tantangan kita sendiri. Jadi dari dana sisi yang bankir cost of fund-nya tuh tinggi gitu mas istilahnya. Jadi mau kita salurin pun tuh mahal. Perolehan dananya mahal. Jadi memang sebenarnya kondisi moneter saat ini tuh harusnya seperti apa sih mas? Itu karena jadi bankir sendiri untuk jualan dana gitu jadi nggak mudah. Nah ini para pemirsa ya, saya sederhanakan pertanyaannya Mas Beta, nanti kalau saya keliru dikoreksi. Jadi kan saya tadi sudah katakan BI rate itu menjadi acuan bunga ya, otomatis meminjam dan dipinjam oleh Bank Indonesia acuannya begitu gitu kan. Dia diharapkan mempengaruhi suku bunganya bank, baik itu dalam rangka memberi kepada peminjam maupun menyalurkan kredit. Nah tapi 5,75 apalagi 6 kemarin itu kan ya seolah-olah tinggi kan, bukan seolah-olah ya memang tinggi. Tinggi. Bolehlah saya membela pihak Bank Indonesia ini ya, biar ini kan bankir wajar lah mengeluh. Ya justru itu yang dipertimbangkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia ini mencoba melihat berbagai pertimbangan. Tadi kan dia sudah mencoba memperhitungkan nanti bank ini dengan segini itu masih terdorong nggak untuk menyalurkan kredit. Sulit nggak dia mengambil perolehan dana. Itu menurut
dokumen-dokumennya, baik dokumen yang diumumkan, dipublikasi maupun yang saya pelajari dari tulisan-tulisan di Bank Indonesia itu ada tuh. Ini buat bankir nanti masuk web Bank Indonesia itu ada working paper mereka itu bagus untuk menjadi bahan. Ya ini secara teoritis mereka perhitungkan Mas Beta, secara teoritis ya. Dan ketika dia naruh bunga segitu, lalu si SBN kan juga mendekati ini kan, ya misalnya 6,75 ya, jadi 2 gitu. Nah kalau si BI rate-nya itu kan tidak langsung berurusan dengan kamu mau menghimpun dana kan, tapi si SBN-nya berpengaruh terutama yang retail. Ya kan, karena mereka bisa ambil retail. Nah, kalau nasabah besar sih baru urusannya SBN. Kalau ini kan SBN retail, tapi tetap kan. Nah, seperti itu. Kalau itu sebenarnya kuncinya bukan di BI rate saja. Ini juga agak kejauhan sudah si SBN ini dengan BI rate. Ini harusnya kan turun dikit. Jadi spreadnya itu. Ya, makanya disebut acuan. Jadi harusnya si SBN itu nggak jauh dari 5,75. Kalau sudah begitu, si nasabah penyimpan ini kan, kalaupun ini selisih 0,25, ya apalagi dengan keribetan tertentu, kamu bisa pertahankan dia, apalagi dengan human relation kan. Betul. Tapi kalau sudah 0,5 sampai 1%, jadi masalah. Di 10 miliar kan itu hitungannya. Apalagi 100-200 miliar, apalagi T. Nah kembali ke sini, sebenarnya itu dipertimbangkan sudah oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia waktu rapat. Nah kan dia begitu. Cuma mereka tidak hanya menimbang ini, tapi menimbang yang pegang SBN itu banyak. Ya banyak, ada bank, ada Bank Indonesia sendiri, ada satu yang mungkin jarang diketahui publik, itu adalah dana pensiun, asuransi dan pensiun. Dana asuransi dan pensiun yang terbesar tuh namanya BPS Ketenagakerjaan, bener nggak? Oh, iya, betul. Jadi dia 800 triliun nih sekarang kelolaannya. Yang berbentuk SBN itu sampai 700-an triliun. Nah, kan dia harus dapat yield, harus dapat bunga. Kalau dia kerendahan nanti nggak bisa mengkompensasi tenaga kerja. Itu jadi pertimbangan juga. Mungkin kalau kita lihat itu kan artinya ketika itu berlaku kan supply demand juga berlaku begitu kan Mas. Jadi ketika banyak itu yang mau menaruh dana kelolaannya di SBN itu lantas yieldnya naik gitu mungkin. Ya betul. Jadi betul banget nih Beta, bahwa ketika tadi ada urusan bahwa sekalipun bunganya sekian dan jadi rebutan, itu sebabnya tidak hanya di harga. Sebabnya adalah memang likuiditasnya lagi minim. Benar nggak? Lah artinya dari sisi kalian yang mau naruh duit ini terkendala. Buktinya DPK secara umum kan bertambah tapi melambat. 5%-an. Nah, kan begitu. Jadi ada faktor ini dan ini dinamis sekali. Biarpun ada suku bunga acuan, tapi dia bisa menjauh dari itu karena permintaan penawaran tadi. Kalau saya punya duit 1 triliun, ya agak sedikit bergeningnya tinggi kan sekarang, ya toh? Nah, itu benar. Tetapi saya ingin katakan sebetulnya Bank Indonesia persis tahu itu, bukan hanya tahu lagi, persis tahu dan dia juga di detailnya ada kan. Ini kalau saya begini, ini BI rate segini, terus nanti SRB segini, lalu nanti lending facility segini, ya toh? Tetapi yang kadang tidak bisa terukur sepenuhnya itu adalah likuiditasnya kan. Nah, karena industri ini kan, industri bank ini makin kesini makin killing bisnis kan. Jadi makin berebut antar bank. Jadi malah menurut saya lebih langsung terasa itu antar bank. Nah sekarang kalau bank yang duitnya banyak, dia bisa nggak pegang SBN loh, bisa pegang SRBI. Make sense nggak? Nah, ini kan literasi ya, bahwa kita berprasangka baik, Bank Indonesia itu kan menimbang itu semua, ya mekanisme transmisi dan sebagainya. Bahwa ini ada keluhan nih dari Bankir Muda kondisi saat ini, ya nggak apa-apa kan kita ngeluh karena nyari karena funding tadi kan nyari orang yang mau naruh itu, mau itu korporasi mau apa itu udah mulai agak kok pilihannya buat dia terlalu banyak, dan bukan hanya terlalu banyak ya,
Tetapi kalau banyak tapi harganya hampir sama kan nggak ada soal. Nah, beta sudah mulai merasakan kok membandinginnya agak kenceng kan, dan harga sana lebih baik, sementara beta oleh perusahaan kan diberi patokan segini kan, nggak mungkin naik lagi dari itu. Nah ini mestinya memang menjadi bahan-bahan selanjutnya sih ya. Tapi Bank Indonesia juga tidak sepenuhnya menguasai keadaan. Ini tambahan nanti bisa ditanyakan. Apa yang dia tidak bisa dia sepenuhnya kontrol? Global. Make-sense nggak? Ya kalau dia rundingan sama Kementerian Keuangan masih bisa. Dan itu ada rapat koordinasinya. Udahlah, SBN jangan kita paksa, jangan tinggi-tinggi banget, itu bisa. Bener nggak? Betul. Si BPJS Ketenagakerjaan bisa dicolek-colek lu. Ya kamu udah dapat segini, bisa lah. Nggak usah minta lebih tinggi lagi, bisa masih. Ya tentu dengan koordinasi ya. Serius si OJK juga bisa diatur micro bankingnya ya. Si bank ya nggak boleh malas-malas banget lah. Ya toh dipaksa harus salurin kredit, ya semuanya di surat berharga. Bisa, tapi bagaimana kita ngatur? Nah kan jadi topik sendiri nih, mengatur suku bunga Amerika. Mengapa? Kan sudah jelas. Kalau kita menawarkan, sebutlah berapa tadi 5,75, bisa tiba-tiba Amerika nawarkan misalnya 5, ya belum nih sekarang 4,5. Itu sudah dengan 5. Ya kan kalau ini bisa membuat arus. Nah arus ini kalau terjadi tidak harus, kan namanya portofolio nggak mungkin orang pergi semua. Ketika ini ke sana pergi sebagiannya atau yang sana nggak masuk tumbuh seperti biasanya, ini kan mempengaruhi pelaku domestik. Kalian makin kering di sini. Urusannya sebenarnya kembali ke kejelasan saya tadi, Bank Indonesia itu adalah mengontrol likuiditas perekonomian. Ya bagaimana likuiditas perekonomian itu jangan kurang darah, tapi juga nggak boleh kebanyakan darah. Nah, kebanyakan darah itu ya bisa inflasi, misalnya, pokoknya nggak diatur. Nah, bagaimana untuk mengukur kelebihan dan kekurangan darah? Dia punya apa istilahnya, tools ya. Tentu ya sama dengan dokter periksa dulu bahwa dia menduga beta ini keadaannya gini-gini ya. Bisa benar, bisa juga ada keliru-kelirunya. Tapi secara teoritis dia punya alat itu dan punya data. Nah, tadi kembali, jadi Bank Indonesia mengatur aliran darah itu jumlahnya dan kelancarannya. Jadi tidak hanya jumlah, lancar. Ini misalnya jumlah uang beredar itu banyak. Ya, maksudnya kan kita sudah tahu ada M1, belum tambah M2 yang wallet, kiris yang dipermasalahkan. Tetapi kecepatan hal lain lagi. Ya enggak? Kan dia jumlahnya lalu cepat-cepat itu kaitannya distribusi. Kalau orang kaya punya duit banyak, sebelanja-belanjanya dia kan nggak ngabisin duitnya. Tapi kalau di bawah, orang punya duit 3-5 juta, cenderungnya habis sebulan tuh. Lebih cepet dia. Gitu, misal. Mohon maaf, saya aja ekonom, ngitung itu susah. Tapi Bank Indonesia punya semua data itu. Dia hitung juga itu. Persoalannya Bank Indonesia kan nggak bisa ngontrol deposit rate. Nah, deposit rate, kalau di sini tadi beta tadi tanyakan BI rate dengan SBN kan. Nah, kalau sekarang kita sederhanakan ketika BI rate 5,75, SBN-nya yang ini cenderung 6,75 lah. Nah, sekarang ya turun sedikit kan. Berarti selisihnya 2 ya. 2 atau 2,1 sedikit. Nah, di sana kan deposit rate itu sama dengan BI rate, tapi kan ada surat utang pemerintah Amerika. Nah, US Treasury bond. Yang note ada yang jangka pendek itu SPN kalau di sini perbenaran negara. Kalau yang jangka menengah panjang itu ya bond ya. Nah di sana berapa? Nah ini sekarang di sana 4,5 si deposit rate-nya. Nah si bondnya ini ya hampir sama. Nah itu hebatnya di sana. Tapi tidak selalu ya saat ini nih, ya toh. Nah perbandingan yang paling mempengaruhi arus itu bukan BI rate dengan deposit rate, tapi ini. Ya kan kalau orang itu bisa perusahaan ya, kalau duitnya banyak kan bisa pegang surat utang pemerintah Indonesia, bisa pegang surat utang pemerintah Amerika dong. Nah ini lebih mempengaruhi. Ketika dia keluar, likuiditas perekonomian kita kan berkurang. Nah kalau dia datang, karena pernah dengar dulu namanya quantitative easing. Nah, pada waktu quantitative easing berapa coba deposit rate? Nggak kebayang mungkin.
0,5%, setengah persen. Itu pas kuantitas. Jadi kan orang di sana pinjem di bank sentral mau ngalirin ke negara-negara berkembang. Di sini banjir likuiditas. Ada kelebihannya juga banjir likuiditas. Kita juga bisa nurunin BI rate, bisa nurunin SBN, bisa nurunin semua. Sekarang tadi beta beta kan mikro bahwa kok agak lebih susah ya dari 6 bulan yang lalu saya cari ini. Ya ada kaitannya dengan ini karena likuiditasnya di Amerika itu arahnya adalah mengeringkan, mengurangi bukan mengeringkan. Nah kan, semacam itu. Nah itu kan faktor kedua ini BI mau tidak mau dan bukan spekulasi ya, dia memprediksi aja. Kalau yang tadi bisa rundingan kan, saya ulangi ya, kaitan BI rate dengan SBN rate dengan ya BPJS dengan apa untuk mengatur ya bisa koordinasi lah. Yang dengan The Fed kan nggak bisa, BI rate nggak bisa koordinasi dengan The Fed. Belum lagi perbedaan Bank Indonesia dengan pemerintah. Itu di sini bisa koordinasi. Pertanyaannya, kita ini agak sedikit blank. Apakah Trump bisa koordinasi dengan The Fed? Ya kan? Bisa pasti, tapi kan suara-suaranya tuh kadang mereka bisa bertentangan loh. Dan di sini yang menentukan BI rate itu dia rapat Dewan Gubernur ya, berapa orang tuh 8 9 ya. Kalau di sana yang namanya the Fed rate itu gubernur bank sentralnya ditambah beberapa, kalau bank tuh kepala cabang lah. Jadi bank cabang sentral tuh karena saya swasta kan. Jadi ada kota-kota besar ya. Jadi banyak penentunya itu mungkin belasan orang, bukan berlima bertujuh. Apalagi boleh tema lain. Antara BI rate dengan The Fed itu kaitannya untuk arus modal di Indonesia ini sangat berpengaruh tidak Pak? Pengaruhnya tadi muter. Ya. Si The Fed rate itu mempengaruhi US Treasury note. Jangan lupa juga mempengaruhi obligasi swasta di sana, mempengaruhi harga saham di sana. Bener nggak? Pokoknya instrumen lah, ya kan? Kalau dia memberikan rate yang tinggi di Amerika, ya kan, karena ini acuan juga nih sama nih. Sebutlah kalau di rate 4,5 pasti di sana juga suku bunga kalau kita punya instrumen ya di kisaran 4 sampai 5 itu bergerak-gerak di situ. Sama dengan di sini tadi. Kalau BI rate 5,75 ini juga 6,75 sampai ke di bawahnya sedikit. Cuma kita spreadnya agak lebih lebar dibandingkan dia. Nah, urusannya adalah ketika di sana menarik buat arus modal kan dari sini ini berkurang nikmat kita likuiditasnya. Nah, kan hanya saja belakangan ini kita cukup, karena tadi saya ulangi ya, bukan hanya harga, tapi kecepatan pindah-pindah itu kan berarti kedalaman pasar uang. Orang punya duit kalau bisa dia berubah pikiran 2 jam. Nggak hari kan bisa lagi lah sehari. Nah ini membuat kita spreadnya sih sudah mendekat. Sekarang misalnya BI rate dengan the Fed rate itu selisihnya 1,25. Kalau ini US Treasury dengan kita selisihnya masih 2,5. Berarti itu sangat berpengaruh ke nilai tukar di Indonesia. Nah ini pertanyaan bagus ya Kak. Jadi bulat lagi kan, termasuk ke rupiah. Makanya orang bertanya-tanya. Kenapa banyak mata uang sekarang menguat terhadap dolar, tapi kita masih melemah? Urusannya di sini. Ketika orang-orang di Indonesia juga, baik itu orang Indonesia maupun asing yang harusnya masuk tidak jadi masuk, ya kan? Itu berhitung atas itu. Dan dalam konteks ini sama dengan berbagai analisis. Saya tekankan ya, tidak hanya harga, tidak hanya permintaan penawaran, benar nggak? Tidak hanya soal dana tersedia atau tidak, tapi ada faktor persepsi. Persepsi itu bagian-bagiannya ada yang namanya spekulasi, berjaga-jaga, kan begitu toh? Orang berjaga-jaga itu kan nggak bisa dituduh jahat juga kan? Berjaga-jaga spekulasi berarti dia profit taking. Nah kalau dia melihat ini kan, maka kelakuannya ini kan bisa mempengaruhi pasar. Gitu Mbak. Jadi sekarang benar-benar kayak bencana berhubungan duit itu. Apa yang diputuskan The Fed besok juga udah pengaruh di kita. Tapi sejauh ini kan Bank Indonesia punya polanya. Nah hanya di 2-3 bulan terakhir ini pola itu agak sedikit tidak persis.
Maka makanya ilmu ekonomi nggak jelasin. Menurut saya nggak tepat juga, karena ternyata di model ekonomi ada faktor tadi, precautionary, berjaga-jaga, ada faktor spekulasi. Misal nih Mbak Eka punya duit, ya 10 triliun ya, amin ya. Amin. Ya kan? Mau naruh di deposito kah? Ya toh? Mau dipindah-pindah ke SBN dan segala. Tapi di Indonesia, tapi dengan duit segitu punya pilihan naruh di Amerika. Ingat loh kan begitu. Betul. Nah, hitung-hitung kalau saya naruh di Indonesia sebenarnya lebih banyak dapatnya dibandingkan saya naruh di Amerika. Tapi belum tentu loh Mbak Eka naruh di semua di sini, karena mikir tadi, ini Indonesia aman nggak? Atau apalah macam-macam pertimbangannya kan, dibagi. Nah karena itu salah satu yang menjelaskan kenapa BI rate kita terus istilahnya tadi yield SBN kita lebih tinggi dari Amerika, karena kan kalau kita sama ya orang ya sulit ke kita gitu. Mungkin yang menarik itu jangan hanya Amerika, kita harus melihat tetangga ya toh, tetangga Thailand kah, Malaysia kah, Vietnam yang lebih dekat. Tapi prinsipnya sama. Ini artinya orang punya duit itu bisa kemana-mana. Isu terkini kan juga ada yang ke Qatar segala, selain ke Singapura. Itu tantangan lain dari para bankir muda, Bet. Jadi urusannya selama ini Beta ini kan dia beberapa kali diskusi dengan saya, membayangkannya SBN, ya ini SRBI juga pilihan bank, macam-macam lah itu dengan suku bunga yang ditawarkan oleh bank atau nisbah yang ditawarkan bank. Itu baru satu faktor, Bet. Faktor lain urusan dengan Amerika dan negara-negara lain. Nah, ya kan? Jadi ada faktor itu yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, kedua-duanya ini menimbulkan faktor persepsi. Ya kita tidak bisa mengendalikan. Orang mungkin diem ya, karena kita ini negara ya sudah agak lumayan tenang lah. Tapi kalau orang punya duit mikir juga kan, ini pemerintahan kok agak belanjanya agak ugal-ugalan misal. Ini misal ya, saya nggak mengatakan begitu. Ya kalau begitu kan berarti kalau pemerintah maksa belanjanya gede, berarti kan utangnya kan gede. Kalau dia utang gede, dia jual SBN, ya nggak? Kalau maksakan jual SBN banyak, ya dengan bukan kekeringannya, agak mengering ini, dia harus kasih bunga tinggi kan? Coba. Nah, dengan harapan selain orang-orang di Indonesia, orang asing masuk. Tapi orang asing mikir lagi, ini kalau orang ngasih bunga, sebutlah nanti naik sampai 8 nih yieldnya. Kalau ngasih segitu, ya ini berarti risikonya tinggi. Nah, harus. Ini saya mau mengajak bankir ini berpikir dari sudut pandang orang punya duit, Bet. Justru kalau kamu nawari tinggi itu, misalnya nih bank kamu, kami segini Pak. Kalau saya punya duit ya sebutlah hanya sampai 100 miliar itu, kelihatannya pertimbangannya nggak kemana-mana. Kalau saya punya triliunan lain, ini kok dia mau ngasih segini? Ini bank berisiko. Nah itu bank. Kalau negara, ini kalau pemerintahnya mau kasih bunga begini, bank sentralnya SRBI tadi bank sentral ya ngasih segini, ini jangan-jangan negara ini berisiko. Kata-kata jangan-jangan itu menyangatkan aja, mereka kan punya analis, dicek dia semua. Nah tapi positifnya ya kita juga harus melihat bahwa Bank Indonesia ini kan tetap mempertimbangkan sektor real tadi. Yang kalau bisa tidak semua orang beli SBN dan SRBI kan, bukan semua orang, yang semua pihak. Begitu, masih ya kayak gitulah pertimbangannya. Tapi rupiahnya tadi, kalau ketika rupiahnya goyang, ini juga kepengaruh Mbak. Karena gini, kalau kita kalau simpanannya dalam rupiah ataupun instrumennya, ya dapat yield 7%, mau dia bentuknya saham, mau dia bentuknya macam-macam tadi, tapi nilai tukar rupiahnya melemah, kan begitu toh? Ya dibandingkan dengan kamu pegang instrumen dolar apapun, dapatnya 4,5%, bisa milih ini kan? Iya, dolar dong. Gitu. Emas lagi sekarang kan? Apalagi dengan yang sempat digosipkan juga nih Pak, bahwa nilai rupiah ini sudah termasuk mata uang melemah di dunia nomor 6. Nah itu agak bikin panik para bankir dan ekonom juga ya. Ini bankir harus dijelasin, netizen juga dijelasin. Sebenarnya itu nggak benar isunya. Begini nggak benernya. Jadi tidak soal paling lemah, jangan lihat angka, lihat itu volatilitas
dan tren. Misalnya selama 1 tahun naiknya berapa, turunnya berapa. Tapi psikologis nggak bisa dilarang. Jadi melemah itu bukan dilihat dari nominal. Yen itu kan juga tidak gede kan. Yen terhadap Amerika berapa itu? Berapa ratus kan? Ya enggak, jadi nggak gitu. Tapi ngelihatnya adalah selama sebulan, selama setahun atau year to date dari 1 Januari sekarang itu dia menguat atau melemah berapa. Nah dari sisi itu rupiah ini ya tidak bagus, tapi juga tidak menjadi sesuatu yang sampai sedemikian rupa lah. Dia termasuk mata uang yang relatif year to date-nya melemahnya mungkin sekitar berapa ya, 10% atau itu tinggi. Ya, tapi kan ada yang 6%, 7%. Vietnam dong itu sama dengan kita melemahnya. Artinya ini melemah itu harus dalam konteks bukan nominal. Kalau Bagir kan mudah memahami. Cuma ini nggak mudah jelasinnya netizen. Betul Pak, karena yang dikhawatirkan adalah netizen itu kan kemakan sama media. Nah ini berarti announce nih ya buat para netizen. Betul. Jadi tidak benar kalau melihat. Sekarang begini, orang mikirnya dulu waktu 16.000 di 98. Jangan lupa, dia mulainya dari 2.500. Jadi bukan 16.000-nya itu yang masalah. 2.500 hanya dalam tempo seminggu 2 minggu ke 16.000 itu masalahnya. Kalau kita 16.800 ini ya awal tahun tadi 16.000-an, 16.200 kan ya itu melemah juga tetap melemah itu isu, bukan hanya isu, artinya tetap di manage Bank Indonesia. Nah, emang kalau netizennya panik kan gawat. Nah, sekarang saya sudah pelajari beberapa dokumen Bank Indonesia hari-hari ini ya termasuk hasil lelangnya, sebenarnya mereka mengarahkan ke 16.800 ini bertahan sampai akhir tahun. Ya, jadi nggak ada masalah segitu sebenarnya. Jadi penting nih ya para netizen, karena urusannya dan itu tidak membuat kita menarik ataupun buruk. Nominal itu yang membuat kita buruk kalau dia selama sebulan, selama 6 bulan, selama setahun melemahnya persentasinya gede. Nah itu pengaruh, ya kan? Tapi kalau kebetulan kita melemah, negara lain juga melemah, berarti kan netonya nggak besar sebetulnya. Hanya memang sedikit masalah di 2 bulan ini. Karena negara-negara pada menguat terhadap dolar, kita melemah. Nah itu nggak, itu Bank Indonesia juga lagi pusing kan. Nah, menurut analisis sementara saya dan beberapa kawan saya, Bank Indonesia tidak menyatakan itu karena ada pelaku persepsi tadi. Ya untuk saya lebih lunak menyebutnya persepsi, bisa saya sebut spekulasi. Baca kan berita ada orang-orang kaya yang pergi keluar gitu. Oh nggak ada apa-apa pergi keluar. Jadi kalau ini kita rame-rame gini, waduh mau gempa, padahal nggak ada peringatan dari BMKG. Tapi dari ribu-ribu mau gempa, mau tsunami. Kan bisa, itu bahaya. Tapi ini Bangkir kan harus rasional. So far itu belum ada tanda-tanda angka-angka baik itu BI rate, nanti meskipun beta mengeluh ada masalah di lapangan, tapi tetap itu masih manageable. Bank masih bisa menyalurkan, masih bisa menghimpun, masih bisa dapat laba. Persoalan lalu semua agak ya memburuk sedikit, masih itu juga wah ini tetap kalau bisa sih diperbaiki. Tetapi so far belum ada yang bisa memicu kita jadi seperti netizen tadi, wah ini kalau 17.000 gimana gitu. Iya nggak apa-apa 17.000 masih manageable. Mungkin kalau nah masalah kalau dalam 2-3 bulan melompat jadi 20.000. Nah itu masalah. Itu diskusi kita jadi lain gitu. Tapi saya ingin membela Bank Indonesia dan pemerintah lah dalam konteks teknokratisnya. Tapi saya juga kritik mungkin tidak cukup pertimbangannya itu tidak cukup koordinatif, tidak ya keluhan seperti Mas Beta tadi tidak masuk jadi perhitungan yang penting gitu. Untuk BI rate sendiri Pak yang tadi kan udah membahas tentang global Pak. Apakah BI rate ini Pak instrumennya masih efektif Pak untuk dipakai? Nah, ini karena tadi kan global sendiri bergejolak sekali Pak ya. Selama 32%. Ada menkiris atau GNT juga mau diblok gitu Pak. Ya, pertanyaan bagus ini. Karena sudah ketangkap ya logika kita. Kalau kita tidak memberikan imbal hasil yang baik buat cukup tinggi buat modal,
itu orang nggak mau ke sini. Kan prinsipnya kan begitu. Itu masih mending. Kalau yang di sini pergi. Yang di sini sekarang ada kan dua pihak nih. Orang asing yang sudah ada di sini duit ya, dan orang Indonesia yang sudah ada di sini yang kaya. Nah, ini kan bisa keluar kan kalau. Tapi tadi saya sudah katakan harga itu berarti tingkat bunga kah, apakah itu hanya satu faktor. Kalau faktor lain yang lebih sulit dikendalikan itu persepsi kan, ekspektasi. Jadi persepsi, ekspektasi, precautionary berjaga-jaga, kemudian ya profit taking ini satu kelompok lah. Nah itu yang lebih menentukan. Tapi pertanyaannya jadi jelas, ya harusnya ini manageable. Maksudnya kalau BI rate ini power, yang ini kan terbatas pengaruhnya. Lah ibarat tadi, ada gempa paling kaget sebentar kan, oh enggak, BMKG sudah enggak ada gempa, enggak ada tsunami. Ya BMKG-nya kan BI, ya kan gitu loh, pemerintah, Menteri Keuangan. Nah pertanyaan apakah cukup efektif? Sejauh ini masih bisa, tapi berkurang efektivitasnya. Kalau saya jawab sebagai ekonom ya. Nah masih efektif itu artinya dia caranya BI rate tadi bekerja tidak langsung mempengaruhi pihak luar, tapi mempengaruhi SBN tadi, mempengaruhi bank tempat kalian kerja, ya enggak? Mempengaruhi likuiditas kita, ya ini ditarik, tapi juga BI hati-hati, nggak boleh narik-narik banget, misal kan gitu. Nah, maka secara umum semua instrumen investasi di Indonesia, jadi kalau orang asing mau ke sini mau beli surat berharga, dia mau beli SRBI ya, tapi kalau SRBI yang beli harus lembaga keuangan, asing pun harus lembaga keuangan. Kalau SBN kan bisa tuh ya dilelang atau di sekunder. Atau dia masuk, jangan lupa loh, dia bisa masuk di saham tapi bukan untuk memiliki, untuk trading. Itu harus masuk juga kan. Dan dia menghitung hasil itu tidak dari dividen, dari fluktuasi harga sahamnya kan. Ini juga. Nah si BI rate ini jangan salah loh, dia juga mendrive IHSG, ada hubungan, sekalipun kadang menjauh hubungannya. Mesti di situ, karena orang yang punya duit itu, saya ulangi ya, kalau Anda punya duit, baik itu Anda perusahaan sendiri atau perusahaan, Anda mungkin bekerja di sektor real, tapi kan ada bagian aset manajemen yang dimainkan juga, apalagi kalau bank ya tadi kan ada manajemen pengelolaan itu fund juga kan, ya ini kan pilihannya kepada semua instrumen ini, dia saling berhubungan. Saya ulangi di awal tadi, suku bunga Bank Indonesia ini ingin menjadi dirijen dari semua ini. Cukup berhasil nggak? Kemarin berhasil. Kita tidak pernah yield itu misalnya melompat jadi 7,5 aja nggak pernah, 7,2 balik lagi. Nah kan gitu, ya kan. Segila-gilanya bank memberikan deposito kan, ya ada takaran di situnya juga kan, bisa dikontrol lah. Nah, tapi belakangan, nah itu maksud saya, ketika dia 5,75 dia menetapkan, mestinya instrumen-instrumen lain di Bank Indonesia itu juga ini. Tapi ketika dia misalnya mengasih SRBI 6,75 kan, jauh. Satu itu jauh untuk ukuran bank sentral. Make sense nggak? Dia netapkan patokan suku bunga yang menjadi dirijen 5,75, kok dia buat surat utang yang di 6,5, 6,75. Dia juga ada beberapa instrumen dia yang menunjukkan tanda-tanda di atas itu. Berarti ini berkurang efektivitasnya. Kalau tahu efektif tidak, ini lebih dekat. Nah, kenapa ini tidak lebih dekat? Ya tadi jawab pertanyaan Beta tadi, kan ada faktor permintaan penawaran. Kalau ini diturunin enggak ngambil. Nah si SRBI juga buat mengontrol harga sun. Nah, saya tambahin informasi buat pemirsa nih. Jadi sun itu surat utang, kalau syariah surat berharga negara syariah itu kalau disebut harga kan 100 itu namanya par 100%. Ya misalnya pecahan berapa 10 miliar misalnya kan 10 miliar. Kalau 100 ya bunganya sesuai kupon. 6 misalnya ya sebut. Nah, tetapi ketika dia dijual di bawah 100, ketika dijual karena orang nggak mau bayar 100, nggak bayar 10 miliar, 9, berapa gitu, misalnya harganya jadi 98% maksudnya. Itu maka yieldnya kan bukan 6,
Kalau 98 itu di kisaran 6,75 misal nih. Nah, jadi sama memanage yield itu melalui memanage harga sebenarnya. Jarang di yieldnya. Kalau di sekunder kan yang di manage harganya. Kalau di perdana itu dua-duanya dipakai. Nah, ketika BI rate ini mencoba menahan ini nih, nggak jauh dari BI rate, saya ulangi ya. Tapi ternyata kan cukup jauh, masih. Nah, ini kan bisa kita telusuri di masa-masa lalu, dan yang penting kita belajar juga dari negara lain. Kalau Amerika terlalu menyolok, ya kita belajar dari Vietnam, bukan belajar ya, membandingkan. Dengan ini kan itu berapa spreadnya? Spreadnya itu kan sampai 2. Tapi kan berarti masih manageable juga. Kalau 4 atau 5 berarti nggak ada pengaruh. Nah, ini ada pengaruh. Tapi efektivitasnya tidak sempurna karena masih kejauhan. Make sense nggak? Dari sisi memanage duit yang ada di sini. Yang jadi masalah kamu mempertanyakan juga bagaimana kita bisa dengan asing. So far juga manageable. Maksudnya secara year to date itu kita keluar tipis. Ini berubah-ubah. Kadang masuk tipis. Maksudnya secara umum duit di surat berharga di simpanan di sini tuh belum keluar. Tapi masuknya tipis banget. Artinya ini kan cukup bisa menahan, tapi tidak cukup menarik. Nah, sejauh ini ya, khusus 2025 ini, tidak cukup menarik, tapi juga cukup baik untuk menahan ini tidak pergi. Make sense nggak? Jadi kan kalian kalau beta mengajak orang naruh, ya segini nisbahnya kalau di presentasi segini, dia sedikit ogah-ogahan, tapi dia mikir. Kan kebetulan masih naruh di situ, beta mau perpanjangan, kan begitu toh kasusnya toh. Saya sih kalau pindah ke sana agak tambahan sedikit, tapi ribet. Saya biasa sudah tinggal telepon beta kan, tinggal ini urusan administrasinya udah plek. Selisih sedikit itu membuat dia tidak pindah. Nah, itu gampangannya. Tapi juga beta tidak berhasil mendapatkan nasabah baru. Apalagi yang sebelumnya di sana, nggak mungkin kamu bawa ke sini lah, di sini aja. Nah, itulah yang terjadi dalam konstruksi sistem keuangan kita. Kenapa Bank Indonesia tidak berani menurunkan? Ya, misalnya kalau ini perekonomian lesu, teorinya kan kalau perekonomian lesu guyurin likuiditas dengan cara bank menurunkan suku bunga. Kalau bank mau nurunin suku bunga, BI rate-nya turun. Teori sederhananya begitu. Kenapa nggak taruh 3 misalnya gitu, bisa gitu. Nah, sederhananya begitu. Jawabannya kan sederhana tadi. Ini urusannya dengan duit asingnya ada di sini. Urusannya dengan, nah yang selain asing juga ada. Ini si bank itu kan punya surat berharga. Kalau yield turun itu kan, jadi ini nanti bagaimana dengan struktur kepemilikan. Kalaupun turun dia pasti perlahan, naik juga perlahan. Itu Amerika hebatnya. Ya, Amerika ini. Kenapa Amerika bisa begitu? Ya dia itu namanya ruling currency. Dolar kan nggak hanya dia yang pegang, surat utangnya pegang banyak. Ya gua mau segini, lu mau apa? Gitu loh. Nah, kita mau begitu, gua mau kasih imbalan segini, ya udah kita bedol desa ke Vietnam, ke Thailand, nggak harus ke Amerika. Nah, tetapi saya jawab cukup biar kita imbang ya. BI rate itu so far sejauh ini ya kalau sampai 2024 kemarin cukup efektif. Di 2025 selama 4 bulan ini efektivitasnya berkurang tapi masih manageable. Nah, pertanyaannya jadi serius. Bagaimana bulan-bulan mendatang? Nah, itu kan itu ya saya lewat kanal ini juga udah dengan narasumber saya sudah mengingatkan ini kerja keras bener. Jadi kalau bisa rapatnya jangan tiap bulan. Kalau perlu tiap minggu tuh Bank Indonesia dengan OJK dengan Kementerian Keuangan. Gimana, Ben? Nah, mungkin saya mau mengkonfirmasi kan, Mas. Jadi kalau perbincangan kita tadi mengenai moneter, itu bahkan lomba-lomba ini kita jualan dengan suku bunga tinggi gitu kan, antara perbankan, Bank Indonesia, bahkan dengan pemerintah sendiri itu likuiditas tinggi. Itu kalau kita bentrokin nih Mas dengan masyarakat kelas bawah ya Mas ya. Itu kan penyaluran ke kredit UMKM akhirnya tersendat begitu Mas. Bahkan pertumbuhannya kan gini kan, pertumbuhannya tuh dari tahun lalu mungkin di 2023 tuh bisa sampai 8%, bahkan turun lagi, bahkan sekarang di 3% aja itu kan udah industri gitu. 11% industri industri 11%. Ya berarti yang korporasi lebih kencang dengan UMKM. Dan tentu kan ini akan mempengaruhi itu Mas terkait daya beli dan
yang mempengaruhi sektor real gitu, bahkan di masyarakat kelas bawah mungkin. Tentu kan ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat semuanya, yang dari yang kebijakan moneter dari tingkat atas ke bawahnya tuh kurang ini ya Mas, sinkron gitu. Nggak tersalur dengan baik. Iya, kurang harmonisasi gitu. Ya, ini kan pengalaman mikro tapi kebetulan nih pas. Jadi apa yang kamu alami mikro itu itulah yang makro yang terjadi. Jadi prinsip dasarnya tadi Bank Indonesia ini kan mestinya buka keran likuiditas atau dia menyedot. 2 tahun ini sebetulnya 2024 sudah cuman mungkin dampaknya belum terasa. 3 tahun ini Bank Indonesia ini memutuskan kebijakan yang menyerap. Aneh kan? Jadi dia lebih banyak menyerap likuiditas. Mengapa itu? Ya tadi karena dia harus menjaga harga SBN. Menjaga harga SBN itu kaitannya dengan menjaga semua instrumen keuangan yang lain supaya kita sebagai sebuah negara dari sisi asing masih menarik. Nah, itu kan problemnya. Biayanya tadi bahwa sektor real jadi masalah duit itu seolah-olah tadi berputar-putar di situ aja nih. Buat pemirsa ini paling gampang nih. Ini kan ada orang yang punya duit naruh di bank. Bank bukannya menyalurkan duit yang existing aja lah. Kira-kira kurang lebih segitu. Kalau ada tambahan pilihannya bisa SBN, bisa SRBI kan, semacam itu sehingga tambahan untuk yang dikucurkan ke kredit itu tidak terjadi. Nah, ditambah fakta realnya kan perekonomian itu agak lesu lah kalau kita mau pakai yang lebih netral. Nah, maka kalau mau menyalurkan ke bawah, risiko sedang meningkat. Ya, NPL perlahan meningkat kan begitu ya, bahwa masih, saya ulangi sekali lagi, mungkin sejauh ini masih manageable tapi itu terasa. Nah, itu berarti kan akibat kebijakan yang ini tadi, kira-kira beta kan maunya begitu. Lah kalau memang mau ini harusnya kan ya bagaimana caranya BI rate SBN ini bisa pelan-pelan turun, lalu sehingga bank lebih terdorong untuk memberi penyaluran lebih khusus lagi kepada UMKM. Tapi di luar soal pasar, ya di sinilah namanya otoritas. Sebenarnya kan secara ketatanegaraan, secara aturan, makanya ada OJK. Si BI ini kan banknya bank. OJK ini micro banking. Dia bisa membuat aturan-aturan yang satu bisa memaksa, tapi bisa juga merelaksasi kan. Insentif apa yang diberikan oleh OJK terhadap bank yang rajin menyalurkan ke mikro kecil, tetapi dimulai harus juga sinergi dengan Bank Indonesia. Kan pernah dengar kan, Bank Indonesia ini mengatakan memiliki apa istilahnya tuh likuiditas makro. Yang maksudnya mendorong yang begitu. Berarti si banknya bank ini buka pintu, buka jendela untuk ke sini. Tapi micro bankingnya kan harus dari OJK. Ini kita kalau bank mengambil kredit likuiditas untuk sektor tertentu yang maunya tadi UMKM itu fasilitas minjem di Bank Indonesianya berbiaya lebih rendah misalnya. Tetapi kan si bank ini nggak urusan biaya saja, bener nggak? Karena ini OJK biaya rendah tapi nanti tingkat NPL, kemudian pemeriksaan kalau karena yang namanya nyalurkan kredit itu kan ada administrasi macam-macam, ngurusi 100 UMKM dengan satu nasabah besar sama repotnya. Kan? Ini berarti kan harus ada kinerja OJK juga selain kinerja Bank Indonesia. Tapi kalau dibiarin secara pasar, perakhiran beta itu benar. Kalau secara pasar, bagaimana kita mau nyalahin bank? Ini kan teman-teman ini bangkir muda, ada idealisme, pengen bantu mikro kecil, tetapi ya perusahaan kan ngos-ngosan, gitu. Bukan ngos-ngosan lah, dia kan ada hitungannya juga kan. Tadi belum lagi bersaing mencari, ya. Jadi yang semacam itu, ya kita kalau ngomong gini enak, tapi bayangkan kalau kita ini pengambil keputusan, kita orang Bank Indonesia, kita orang OJK petinggi ya memang berat, bukan berat ya, maksudnya ini kompleks. Dari kita berprasangka baik kalau mereka lebih sering ngobrol-ngobrol lah, kalau mau dia nyebutnya forum koordinasi, lebih sering ngobrol-ngobrol, mungkin level layer kedua, layer ketiganya
mengolah-ngolah data kan harus dipikirin. Betul kata Beta tadi. Ini kalau diterus-terusin, memang kering di bawah. M1, M2 seolah-olah naik, tapi itu hanya mengalir di bagian turun sampai ke awan saja lah. Mungkin nggak di langit banget sampai awan, tapi nggak jadi hujan di sini. Nah, kalau mau membuat hujan di sini, kalau hanya atas dasar pasar, tadi kita diskusi bolak-balik, ya agak berat. Kalau hanya dinamika pasar keuangan, maka harus ada campur tangan otoritas, Bank Indonesia dan OJK dan pemerintah juga. Sebetulnya bisa loh. Ini saya nyimpang sedikit. Pemerintah itu bisa kan buat umpama nih, dan itu oleh kawan saya ekonom sudah diusulkan. Kenapa pemerintah itu tidak buat beberapa SBN yang di tagging ya, di mention. Jadi ini utang memang hanya untuk ini ya. Misalnya SBN syariah hanya untuk UMKM gitu loh, atau untuk sektor pertanian. UMKM-nya lagi lebih rinci lagi nanti. Misal, ribet sedikit tapi mungkin. Karena di beberapa negara tertuju tuh apa istilahnya? Kalau di Amerika itu on farm ya. Jadi dia ada SBN yang memang untuk farm, nggak bisa untuk lain. Maka ini kan ada likuiditas yang bisa dialirkan, misal. Tapi tidak tahulah kita Indonesia nanti mau sampai mana di situ. Tapi saya ingin ngajak pemikir muda, Beta ini termasuk yang kritis lah. Mari kita buka juga, memahami juga mereka sedang sulit mengatasinya. Tapi saya sebagai ekonom juga tidak mau menutupi bahwa kondisi kali ini itu sulit untuk dikatakan baik. Dan sektor real itu sudah terasa hari raya tadi apa segala kan. Yang sektor keuangan, sektor teman-teman bekerja ini publik belum banyak nangkap. Kita yang ini teman-teman bekerja, saya pengamat ya, mengkaji bisa jadi lebih buruk dari sektor real. Ya karena gini biar aja lah, kita perlu ya bahwa ini orang lah ya. Wah, kalau dilihat penampilannya gagah, tinggi, besar, ketawa, senyumnya cerah apa gitu. Sehat kan? Ya. Ternyata dia ada gula darah. Nah, untuk itu kan perlu di diagnosa. Karena maksudnya ekonom itu kan begitu. Nah, saya ini mencoba mendiagnosa. Ini ekonomi Indonesia tampaknya sehat. Tadi istilah saya lebih bagus, manageable kan, bisa di-manage oleh otoritas. Tapi ketika saya stetoskop, saya ukur aliran darahnya, tekanan darahnya, wah ini kok ada bahaya juga gitu loh kalau ada kejutan apa gitu. Jadi itu berarti confirm kan dengan yang dialami teman-teman di lapangan itu, kesulitan untuk menghimpun dana itu. Ya bukan soal harga saja, bukan soal mereka juga nggak punya duit. Kalau terutama untuk bawah, iya kan? Ya karena makan tabungan itu terjadi. Yang makan tabungan terjadi, yang punya duit punya banyak pilihan, kan jadi ketekan nih. Jadi yang punya banyak duit ini sebetulnya tidak ada tanda-tanda menjadi miskin loh. Saya ingin pesankan juga ke pemirsa, kalau saya batasan kita bicara ini T lah ya, 1 T gitu. Kalau Anda punya 1 T ke atas itu nggak ada sulitnya kondisi ini, malah Anda punya pilihan untuk mau main sama, main apa, gitu. Tetapi anggap aja yang punya di bawah, ya sebutlah di bawah 100 juta ya kan, hasil nabung dari bekerja, itu udah mulai mantap kan, mulai ada makan tabungan. Apalagi dia kena PHK, dia punya sih duit di bank, ada aset rumah 1, mobil, tapi udah nggak kerja. Ini berapa bulan dia tahan kan? Nah itu terkonfirmasi dari survei-survei Bank Indonesia bahwa memang makan tabungan itu terjadi. Nah maka mestinya kalau posisi ini bisa dikucuri dengan likuiditas kan, tidak berarti hanya diutangi dalam konteks dia konsumsi, tapi kan lebih mudah lah pengusaha-pengusaha mikro itu, bahkan petani. Nah ini juga tadi petani itu nyaris sulit loh anunya kan. Ini teman-teman bangkir skema untuk petani memperoleh pembiayaan udah murah loh ya, jangan hati-hati, dan dia kan tidak bisa bayar bulanan. Itu berat sekali, harusnya BPR dan BPD ya. Tapi so far BPR BPD juga kan ketekan. Nah ini contoh saja. Tapi kalau nanti skema itu ya bagian otoritas, itu harus dipecahkan tidak hanya oleh pasar, tapi oleh kebijakan. Saya tidak tahu Koperasi Desa Merah Putih misalnya
ngajak Bang Himbara apa bisa ke sana-sana larinya, kan nggak tahu. Tapi kan teman-teman kita ini bicara yang kondisi kekinian lah. Ya, betul. Nah, sekaligus kalau mau optimis, sebenarnya kan opsi-opsi ke depan itu asal tadi ya nanti gula darahnya lebih sering dikontrol, hidupnya dijaga, nih darah tinggi. Nah itu di manage. Nah sayangnya ini sekarang saya mau kritik pemerintah dan BI. Cenderung denial. Kenapa nggak ngakui saja bahwa kita ini ada bawaan gula darah, ada darah tinggi, tapi ya kan juga kita berhati-hati. Everything is okay itu bahaya juga kan. Ini kan kesannya begitu. Mungkin maksudnya biar orang nggak panik. Ya. Ya. Orang biasa mungkin nggak panik. Yang punya duit lain lagi perilakunya. Karena dia tidak dengar omongan, dia baca laporan keuangan, punya tenaga ahli, tahu kan? Ini yang bahaya. Nah. Mungkin penting buat Bangkir Muda ini lalu bersikap dalam situasi seperti ini kan. Ya bisa dikatakan, saya sebelum ditanya mending saya menasihati aja karena tua kan. Iya, relate sama keadaan bangsa. Jadi ya memang kita harus fair ya pada usia kalian, dan maaf pada posisi kalian kan tidak bisa mempengaruhi keputusan perusahaan. Ya toh. Tapi kalian punya kesempatan untuk engagement, untuk belajar, untuk mengembangkan diri, ya enggak? Dan kita tidak tahu laporan yang komunikasi yang baik kepada pimpinan, kepada masyarakat itu bisa jadi juga adalah kontribusi. Nah, saya mengundang ke sini juga ke sini siapa tahu nih, mudah-mudahan bukan yang terakhir ya. Kita kan juga bermaksud mengedukasi karena meliterasi lah. Nanti dengan begitu kan proses potensi kalau ada kesempatan membaik itu bisa kita ambil. Kalau cuma mengeluh-ngeluh aja nih, mohon maaf nih bednya, wah ini udah berat ya kan ya. Karena semua kesulitan itu sudah baik itu orang, baik itu perusahaan atau negara. Jika dia dikeluhkan terus-menerus tidak akan memecahkan masalah. Tapi masalah saya kritik kepada negara dalam hal ini pemerintah, Bank Indonesia, OJK, ya nggak mau mengakui ada kesulitan. Ya maksudnya kan ini harusnya ada. Jadi dari sisi Bangkir Muda ini, sense ini ditangkap nih, bahwa kondisi tidak sedang baik-baik saja, tapi kita dunia belum runtuh, kita juga belum kiamat, kita punya darah tinggi, kita punya gula darah, tapi hari-hari ini masih terkontrol, tapi bisa tidak terkontrol, maka harus ini kan dilakukan. Nah, kita sebagai pribadi dengan posisi seperti sekarang ini, kesempatan betul-betul untuk yang tidak pernah boleh berhenti itu belajar. Jadi belajar itu tidak bisa lagi ditafsirkan sekedar tahu sekarang mah. Kita nggak usah ngapalin apa-apa, pakai AI aja sudah aja dapat. Tapi lain loh. Bahwa kalian bekerja di bank, ketemu orang, dengerin bos marah-marah, mohon maaf. Itu jangan lihat bos marah-marah itu juga sebagai apa, tidak ada pembelajarannya kan, jadi belajar juga. Logika dia apa? Mungkin nggak dengan posisi sekarang nggak bisa bangga, tapi kan bisa jadi mohon maaf ya bos ini kurang paham ekonomi makro kan bisa. Nah, itu men-challenge kita. Saya sangat menyarankan Bangkir Muda itu jangan mencukupkan diri dengan ini hanya sekedar bekerja bagian apa, tapi perkuat diri dengan studi, dengan belajar. Belajar sekarang nggak harus mengambil kursus atau kuliah saja. Salah satunya menonton kanal ini ya, pemirsa. Tapi ya kanal manapun terserah. Yang penting dia jangan kanal-kanal yang mencaci atau yang memuji berlebihan, itu sekali-sekali aja dilihat. Karena yang literasi banyak kan. Nah ini coba teman-teman di bank ini ada punya keuntungan dibandingkan yang bekerja di lain. Bener ngurusi duit, tetapi kan pasti nasabahnya beda kan. Nasabah ini kan bisa perorangan, bisa usaha. Ya untuk sampai level tertentu beta udah mulai nih berurusan dengan yang sebutlah mengelola lembaga atau bagian lembaga kan. Jadi harus paham juga. Jangan lupa nih beta nih misalnya mendatangi perintah kantor, ya itu beta itu diurus, dia kan ada deposito 10 miliar kan begitu lah di bank saya, udah mau jatuh tempo. Nah dia kan bukan duit dia, tapi duit ininya dia gitu loh. Nah itu kan jadi beta akan digunakanlah. Ini saran saya Bangkir. Jangan mencukupkan diri dengan membereskan urusan kantor. Asal rileks aja Mbak Eka. Ya diajak ngobrol kalau misalnya nanya jualannya gimana Bu, umpamanya kejualan, Ibu sehari-harinya gimana. Jadi kita belajar dari entah YouTube, entah buku, tapi di sisi lain dari dunia nyata kita
Nah, kata seperti Beta tadi, empati kepada orang-orang kecil itu dia akan memperkaya pikiran kita, insya Allah. Jadi semacam itu. Di sisi lain kita juga bukanlah orang yang gampang gumunan politik ya. Wah, anti pemerintah atau pro pemerintah membuta. Nggak usah ikutkan itulah. Nggak banyak gunanya. Tapi tempatkan pemerintah itu apa yang tidak selalu benar, tapi juga pemerintah selama dia tidak melanggar apapun adalah pemerintah yang sah. Nah, itu kita perkaya. Kalau generasi muda seperti bangkir-bangkir muda, pengusaha-pengusaha muda, dan juga petani muda, kan gitu kita maunya, itu berpikir positif, ya saya kira kemungkinan besar membaik. Nah, khusus bank, saya ulangi ya, Bangkir ini benar-benar punya kesempatan emas. Karena tidak hanya mempelajari keuangan, bisa mempelajari orang. Kalaupun tidak belum bagian itu kan bisa cerita-cerita ngopi. Wah, Mikdad baru ketemu nasabah, ceritalah kita nih ngopi tadi. Bapak itu ngeluh gini-gini, ya ceritakan. Tapi tanpa bermaksud pribadi ya, supaya kita paham. Oh apa gitu. Dan saran saya untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu, jangan keburu-buru judgement. Jadi biasanya kita kan suka gitu tuh, pemerintah juga kita kan udah semua pemerintah ini salah ya, salah terus kan. Oh pemerintah benar, nah itu tahan, apalagi orang. Oh, dengan begitu insya Allah bangkir muda ini, para bangkir muda ini tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu tapi memperkaya pengetahuannya, ya toh, menyiapkan diri kalau memang akan terus menjadi bangkir, ya makin bangkir yang makin paham. Kalau sewaktu-waktu juga mungkin punya pilihan-pilihan lain, juga pengalaman jadi bangkir itu adalah pengalaman yang membuat kita menjadi manusia yang utuh lah. Dan kalau boleh, karena saya umurnya cukup tua, ya jangan sekali-kali menganggap masa depan itu hanya sekedar masa depan pribadi kita. Masa depan kita bersama, tetangga kita, saudara kita, siapapun. Ya tentu semua orang manusiawi termasuk saya. Ya, saya selamatkan diri saya dulu sendiri. Tapi kalau misalnya ada ruang yang guide orang lain, bantu orang lain, lakukanlah. Minimal itu ya. Jadi jangan Beta, Mikdad atau Eka. Waduh, ini belum penuhi target. Ini kurang. Itu otomatis ya. Tapi bisa lah ngatur waktu itu. Sempatkan belajar gitu ya. Enggak. Dan ini kan enaknya dunia modern ini kan, kita belajar pakai HP aja bisa kan, otak terlihat. Ya hiburan boleh juga, tapi kan jangan full. Ya kalau hangoutnya bangkir, jadi nasihat ini nggak apa-apa ya. Ya hangout ngopi, tapi topik-topik pembicaraan juga ada yang memperkaya diri. Begitu ya. Cukup ya. Jadi saya berterima kasih sekali didatangi oleh para bangkir muda ini. Mudahan bukan yang terakhir. Nanti kita bisa bicara ketenaga kerjaan, bisa bicara apapun lah yang, tapi ekonomi ya. Nah, dan saya juga terima kasih di semangat saya untuk bersama-sama yang muda biar merasa muda terus. Nah, itu ada. Demikian ya pemirsa, mudah-mudahan perbincangan kami ini bermanfaat untuk menjadi literasi buat para pemirsa.